Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat kepada Bapak Muheri Kurniawan SKAP NUS MKAP selaku dosen pengampu mata kuliah biostatik. Baik, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri pertama kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian uji C-squared, yaitu salah satu jenis uji komprehensif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal, menurut Sutrisno tahun 2000. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji C-squared dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang rendah. Di sini ada tujuannya, yaitu yang pertama untuk menguji perbedaan proporsi atau persentase antara beberapa kelompok data. Yang kedua itu dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel kategori dan dengan variabel non kategori. Yang ketiga itu independency test untuk menguji ada tidaknya asosiasi atau hubungan di dalam kelompok. Yang keempat itu homogeneity test, yaitu untuk menguji homogenitas antara subkelompok. Yang terakhir itu goodness of fit, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh suatu pengamatan sesuai dengan parameter yang telah dibutuhkan sebelumnya. Di sini ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama kurva distribusi C-square miring ke kanan. Yang kedua itu distribusinya tidak simetris, hanya mengandung nilai positif. Lalu bentuk distribusi C-square bentuknya berbeda-beda sesuai dengan besarnya derajat bebasnya atau degree of freedom. Kemudian semakin besar nilai degree of freedom, maka bentuk distribusinya semakin mendekati bentuk distribusi 2, tetapi tetap miring ke kanan. Kemudian di sini ada syarat-syarat uji square. Yang pertama itu tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count sebesar 0. Yang kedua itu apabila bentuk tabel kontingen 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expand count kurang dari 5. Yang terakhir itu apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Baik, di sini dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materinya. Ketentuan pemakaian C-square. Yang pertama, jumlah sampel harus cukup besar untuk meyakinkan kita bahwa terdapat kesamaan antara distribusi teoritis dengan distribusi sampel C kuadrat. Yang kedua, pengamatan harus bersifat independen. Ini berarti bahwa jawaban satu subjek tidak berpengaruh terhadap subjek yang lain atau satu subjek
objek hanya satu kali digunakan. Yang ketiga, pengujian C-kuadrat hanya dapat digunakan pada data diskrit atau data frekuensi atau data kategori. Next. Selanjutnya yaitu jenis uji chi-square. Rumus pada uji chi-square sebenarnya tidak hanya ada satu. Apabila pada tabel kontingensi 2 kali 2, maka rumus yang digunakan adalah continuity correction. Apabila tabel kontingensi 2 kali 2 tetapi tidak memenuhi syarat dalam uji square, maka rumus yang digunakan adalah Fisher-Excess test. Sedangkan apabila tabel kontingensi lebih dari 2 kali 2, misalnya 2 kali 3, 2 kali 4, dan seterusnya, maka rumus yang digunakan adalah Pearson chi-square. Itu menurut Supranto pada tahun 2000. Prinsip dasar. Proses pengujian chi-square adalah membandingkan frekuensi yang terjadi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Bila nilai frekuensi observasi dengan nilai frekuensi harapan sama, maka dikatakan tidak ada perbedaan yang bermaksud atau yang signifikan. Sebaliknya, jika nilai frekuensi observasi dan nilai frekuensi harapan berbeda, maka dikatakan ada perbedaan yang bermakna atau signifikan ataupun jauh jarak perbedaan. Komputer dengan SPSS. Yang pertama, pemasukan data. Langkah yang pertama, buka lembar kerja baru file. Pilih new, klik data untuk membuat variabel yang baru. Klik tab sheet, variabel view yang ada di bagian kiri bawah tampak di layar. Nama atau name, klik ganda sel tersebut dan ketik warna. Tipe data dibuat numerik. Width ketik satu berarti warna hanya dapat dimasukkan satu digit saja. Desimal, karena tipe data numerik dengan kode, maka ketik 0 atau kosong berarti tidak ada desimal. Value. Pilihan ini untuk pemberian kode. Klik kotak kecil di kanan sel, tampak di layar pengisian. Value atau nilai berupa angka yang dimasukkan. Untuk seragaman, ketik 1. Value label atau keterangan untuk angka 1 tersebut sesuai kasus yang memberi sikap, ketik hitam. Otomatis tombol add aktif. Ketik tombol tersebut, otomatis keterangan 1 hitam tampak sebagai kodifikasi warna sepeda motor yang pertama. Pengisian lanjutannya yaitu value untuk keseragaman ketik 2, value label ketik merah, otomatis tombol L aktif. Klik tombol tersebut, otomatis keterangan merah tampak sebagai kodifikasi warna sepeda motor kedua. Baik, untuk materi selanjutnya bisa melanjutkan materinya. Baik, terima kasih. Di materi kedua, saya akan melanjutkan materi dari pematerian kedua. Selanjutnya, pengisian lanjutan, value untuk seragaman, ketik 5, value label, ketik merah, otomatis tombol add aktif, klik tombol tersebut, otomatis keterangan 5 perak tampak sebagai kodifikasi warna sepeda motor kelima. Oleh karena hanya ada 5 warna yang dimasukkan, maka pengisian selesai. Dan klik OK untuk kembali. Variabel jumlah. Oleh karena ini, variabel kedua ditempatkan pointer pada baris 2. Name, klik ganda sel tersebut dan klik jumlah. Tipe data dibuat rasio. Weight, ketik 8. Desimal, ketik 0 berarti tidak ada desimal. Next.
Selanjutnya, melakukan proses white chess. Langkah-langkah. Letakkan pointer pada kolom variabel warna, pilih menu data, kemudian submenu white chess tampak di layar, seperti gambar di bawah. Lalu pengisian. Klik white chess B, tampak pilihan frekuensi variabel. Untuk itu, pilih variabel jumlah yang ada di kiri, kemudian tekan tombol kanan, maka variabel jumlah akan pindah ke pilihan frekuensi variabel. Untuk mengisi kolom jumlah, letakkan pointer pada baris satu kolom tersebut. Lalu ketik menurun ke bawah sesuai data pengamatan. Simpan dengan nama file C-square lewat menu file, kemudian save as. Next. Tiga, pengelolaan data. Buka file C-square, pilih menu statistik, kemudian submenu non-parametris test. Pilih tes C-square, maka tampak di layar, seperti gambar di bawah. Lalu pengisian. Tes variabel list, karena yang diuji variabel warna, maka klik kemudian klik tanda kanan sehingga variabel warna berpindah ke tes variabel list. Untuk expected rank, karena dihitung dari dua kasus, maka pilih get friends data. Untuk expected value, karena distribusi uniform, maka pilih L categories SQL. Tekan OK, mengakhiri pengisian. Terlihat SPSS melakukan output SPSS. Next, Mbak. Di sini juga ada terdapat kasus, yaitu seseorang peneliti ingin mengetahui apakah status gizi anak balita bergantung pada tingkat pengetahuan gizi ibu. Untuk itu telah melakukan pengamatan terhadap 500 keluarga yang memiliki anak balita yang dipilih secara random. Dengan E 0,05, hasil penelitian disajikan dalam tabel silang berikut. Contohnya seperti layar sebelah kanan bisa kita lihat. Next. Lalu yang B, selanjutnya masukkan ke dalam rumus. Rumusnya bisa kita lihat pada gambar di bawah. Jika sudah, hitung DF. Jika DF-nya sudah terhitung, maka dikali 2 hitung sama dengan 49,47 kali 2 tabel 9,488, maka disimpulkan X2 hitung lebih besar X2 tabel, H0 ditolak atau ada hubungan atau perbedaan. Kesimpulan, H0 ditolak berarti ada perbedaan antara tingkat pengetahuan gizi ibu dengan status gizi anak balita. Next. Dari materi yang telah disampaikan mempunyai referensi, dan referensinya bisa kita lihat di bawah ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih untuk para pemateri yang telah memaparkan materinya. Itu tadi presentasi dari kelompok 9. Mungkin kami cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi kami ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.